Maka dengan ini pimpinan sidang memutuskan bahwa disertasi promovenda Ashanty Hastuti Sos MM diterima serta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Pemirsa Intens Investigasi, selamat atas keberhasilan Ashanty yang akhirnya bisa berhasil lulus dan mendapatkan gelar doktor dari salah satu universitas ternama di Surabaya, Jawa Timur. Lulus dengan prestasi yang sangat memuaskan. Keberhasilan Ashanty tersebut membuat sang suami Anang Hermansyah ikut merasa bangga. Anang memang sangat mendukung langkah Ashanty dalam mencari ilmu dengan terus belajar tanpa mengenal usia. Dukungan Anang terlihat dengan kehadiran dirinya secara langsung saat Ashanty menjalani sidang disertasinya. Anang pun sampai memeluk erat Ashanty ketika ia dinilai mampu mempertanggungjawabkan karya ilmiahnya. Di sosial media, Anang bahkan mengungkapkan rasa bangganya sebagai suami dari perempuan hebat yang tidak pernah berhenti untuk belajar. Lantas, seperti apa kebahagiaan Ashanty dan kebanggaan Anang Hermansyah beserta keluarganya? Seperti apa suka, duka, rintangan, dan tantangan yang dihadapi Ashanty dalam perjuangannya mendapatkan gelar doktor tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, kebahagiaan kini sedang menyelimuti istri Anang Hermansyah yaitu Ashanty. Akhirnya, Ashanty berhasil lulus dalam mempertanggungjawabkan disertasinya di hadapan para dosen penguji di salah satu kampus bergengsi di Surabaya, Jawa Timur. Disertasinya berjudul Irama dan Rasa Bertahan, Berubah dan Tetap Bermakna di Era Digital, yang kemudian ia tulis kembali menjadi sebuah buku. Seperti inilah ungkapan rasa bangga dan bahagia Ashanty yang ia bagikan di akun Instagramnya. Alhamdulillah, sidang terbuka telah terlewati. Dari rahim perjalanan panjang ini, lahirlah Irama Rasa. Sebuah temuan yang terasa sangat berarti jika hanya saya simpan sendiri. Di sidang terbuka tadi, saya mempresentasikan novelty atau temuan kebaruan dari penelitian mengenai strategi adaptasi penyanyi di era digital. Saya sadar, gagasan ini terlalu berharga jika hanya tersimpan di perpustakaan kampus. Karena itu, saya menuliskannya menjadi sebuah buku. Semoga karya ini nantinya dapat menjadi inspirasi, referensi, dan mengalir menjadi literasi. Bismillah untuk langkah yang baru. Merasa gembira dengan keberhasilan sang istri, Anang Hermansyah selaku suami mengungkapkan rasa bangga dan bahagianya di akun sosial media pribadinya. Anang memposting foto dan video yang memperlihatkan dukungannya kepada Ashanty. Ia hadir untuk mendukung dan menyaksikan secara langsung ujian disertasi Ashanty untuk mencapai gelar doktor. Dan akhirnya berhasil meraih predikat kelulusan yang sangat memuaskan. Anang lalu memeluk Ashanty yang berhasil melewati tantangan luar biasa di bidang pendidikan. Anang mengaku bahwa ia bahkan memilih menunda wisuda di kampus yang sama agar ia bisa diwisuda bareng istri dan anaknya Azriel yang juga kuliah di kampus tersebut. Seperti inilah momen bangga Anang Hermansyah saat menyaksikan sidang disertasi Ashanty di akun Instagramnya. Menjadi suami dari perempuan hebat yang tidak pernah berhenti belajar. Hari ini aku melihat sendiri bagaimana semua lelah, begadang, air mata, sampai sakit-sakit dan perjuangan itu akhirnya terbayarkan. Bangga sekali melihat kamu sampai di titik ini sayang, Dr. Ashanty. Dan lucunya, aku sebenarnya sudah lulus sejak bulan Januari 2026.
Tapi aku memilih menunggu karena rasanya akan jauh lebih indah kalau bisa wisuda bersama anak dan istriku sekaligus. Terima kasih sudah membuktikan bahwa seorang ibu, istri dan nenek tetap bisa mengejar mimpi setinggi apapun. Hari ini bukan cuma tentang gelar, tapi tentang keteguhan hati yang berhasil menaklukkan semuanya. Proud husband, always. Sebelum kesuksesan yang membanggakan tersebut digapai Ashanty, ia juga sempat bercerita soal jatuh bangun perjuangannya untuk mencapai gelar doktor di salah satu universitas di Surabaya. Di antaranya, Ashanty sempat diserang sakit sinus yang cukup parah di tengah kegiatannya yang cukup padat saat ia sedang menyelesaikan tugas akhirnya sebagai mahasiswi program doktoral. Suaraku kan udah kayak gini udah bertahun-tahun. Aku udah mulai ngerasain dari mulai rekaman lagu terakhir kok sengau banget gitu ya. Tapi aku punya sinus tuh emang udah dari muda gitu. Tapi nggak pernah yang kayak separah ini. Diobatin kayak berapa hari tuh hilang gitu. Nah 4 tahun terakhir tuh agak kok 2 minggu, 3 minggu gitu agak lama gitu. Nah yang terakhir ini hampir kayak karena mungkin stres aku lagi tinggi banget gara-gara aku mau S3. Iya, itu sangat-sangat itu kan sampai aku Ya, infus berapa kali ke rumah sakit, tapi ternyata ngaruh ke sinusnya tuh jadi tambah parah dan sampai hilang indera penciuman, indera perasa. Jadi kata dokter pas aku cek ke sana ini udah parah banget, kok kamu bisa setiap hari hidup begini gitu. Ya tingkat parahnya karena aku sujud sholat aja aku sakit. Kepalanya Ya, sakit, Bu? Kepalanya pas sujud ya. Jadi aku sholat dalam keadaan yang kadang-kadang duduk. Terus aku naik pesawat aku bisa keluar air mata terus karena kayak kesetrum kepalanya, nggak nyaman kan. Nah ini aku udah pergi aja udah kayak deg-degannya ada, aduh nanti aku ngerasain kayak gitu lagi. Terus kayak misalnya sesak napas tiap malam gitu, ini udah diambang yang kayak gitu. Terus ngerasa makan, kemarin bikin konten masak, aku kayak kok kata orang-orang udah bun asin udah gitu, aku kayak kok aku ngerasa belum asin, nggak bisa nyicip. Terus penciuman juga udah lagi kurang bagus. Jadi aku udah mulai kayak, tapi aku yakin kalau udah operasi kan bisa. Rencananya di Indonesia atau dokter dulu, Bunda? Iya kemarin udah ke dokter di sana, terus kata dokter pulang haji nggak boleh ditunda, kamu harus karena nanti kamu enak tuh plong rasanya. Insya Allah kalau nggak di sini apa di dokterku yang kemarin di Singapura ya, tapi belum tahu juga karena dia yang tahu track recordnya. Tapi kalau bisa di Indo ya di Indo aja karena buat apa jauh-jauh gitu. Tapi ya kita belum tahu, lihat nanti lah. Belum lama ini, Ashanty juga menceritakan rasa bangganya karena ia akhirnya berhasil lulus kuliah program doktoral di Universitas Airlangga, Surabaya. Baginya, gelar tersebut adalah pencapaian terbesarnya dalam hidup yang sangat berharga karena ia menggapainya dengan penuh perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Ashanty juga menceritakan perjalanan pendidikannya, mulai dari program S1 jurusan Ilmu Politik yang diraihnya di Universitas Paramadina, Jakarta. Lalu kuliah program S2 jurusan Bisnis di Universitas Bina Nusantara Internasional, hingga meraih gelar doktor dari Universitas Airlangga, Surabaya. Bukan mengejar titel, aku nggak pernah mengejar titel. Bahkan aku tidak pernah menuliskan titelku dari mulai S1 sampai S2 di saat apapun. Tapi kalau titel S3 bangga sih ya. Tapi kalau S1 S2 juga bangga, cuma aku tuh bukan tipe yang kayak nulisin gelar. Tapi begitu aku lulus S3 kemarin, pantesan orang mau naruh titel ya. Ternyata berharganya itu gitu. Itu sih, tapi kalau dibilang kenapa ngambil yang S1 hukum lagi, karena ya aku nggak bisa cerita sekarang lah ya. Intinya mudah-mudahan lancar. Itu aja. Dari aku dulu ilmu politik di Paramadina, terus aku ke Binus Internasional, itu S2-nya, itu udah berat banget karena aku kan nggak ada basic bisnis kan, jadi belajar manajemen lagi apa lagi gitu, itu yang lumayan rumit gitu. Nah kalau di PSDM sebenarnya jauh lebih enak karena ilmu-ilmunya ilmu psikologi, ilmu hal-hal baru yang memang yang paling susah adalah proses pengolahan data, bagaimana kita harus mulai buka jurnal dan lain, itulah yang luar biasa susahnya gitu. Tapi masalah nggak linearnya sebenarnya lebih susah waktu aku politik ke bisnis. Aduh, hitung-hitungan aku emang, makanya ini kan bohongin mulu. Hitungan aku tuh memang agak-agak
ini ya, tapi sekarang kan udah belajar dari sekolah dari S2 kemarin, jadi ya alhamdulillah jadi lebih paham gitu. Kalau aku memang karena pengen gelar, pasti aku ambil yang linear. Tapi kenapa aku nggak ambil yang linear? Karena aku butuhnya S2-nya bisnis gitu. Jadi itu yang harus aku nih. S3 juga dulu aku mau bikin tentang kekerasan anak dan perempuan ini. Udah keburu masuk, 2 kali ditolak. Akhirnya ganti judul, tapi nggak apa-apa. Tetap semangat. Tapi ya, akhirnya jadinya aku ngambil jalur S1 lagi yang 2 tahun ini gitu. Di sisi lain, Ashanti sudah memaafkan Ayu Hairun Nurisa, mantan karyawannya dalam kasus penggelapan uang dan pemalsuan surat-surat perusahaan. Setelah Ayu divonis 2 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten. Lantas, benarkah Ashanti merasa puas dengan vonis pengadilan terhadap Ayu tersebut? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Danto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sebelumnya, kasus penipuan yang menimpa Ashanti dan dilakukan oleh mantan karyawannya telah mencapai babak akhir. Setelah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Banten resmi menjatuhkan vonis 2 tahun penjara kepada mantan karyawannya Ayu Hairun Nurisa atas kasus pemalsuan surat dan penggelapan uang saat masih menjadi karyawan Ashanti. Menanggapi vonis 2 tahun penjara tersebut, Ashanti yang sebelumnya bungkam akhirnya buka suara dan menyatakan telah ikhlas dengan keputusan hakim. Meski asetnya raib dan tidak akan pernah bisa dikembalikan, namun Ashanti memilih untuk tidak memelihara dendam dan menerima hukuman 2 tahun penjara tersebut sebagai bentuk keadilan yang harus dijalani oleh Ayu. Tuntutan jaksa kan 2 tahun, hakim memutuskan 2 tahun ya. Kalau aku tuh bukan lebih ke mau berapa tahun orang ini ditahan ya. Kalau aku lebih ke semoga Mbak ini bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari apa ya proses yang dia hadapi. Semoga di dalam dia bisa tahu bahwa ya nggak tahu ya, ada orang yang merasa di dalam juga baik-baik aja, ada orang yang benar-benar bertaubat dan merasa ya aku bersalah, aku ingin memperbaiki diri saat aku keluar nanti. Itu yang kita inginkan gitu, itu aja sih. Jadi aku nggak mematok kayak wah dia kenapa segini atau atau apapun itulah gitu. Intinya aku ingin pokoknya ya prosesnya sudah benar gitu kan, ya udah kan sebenarnya kan itu kenapa segitu dari 1 laporan gitu. Jadi ya menurut aku untuk laporannya masalahnya yang itu udah cukup, itu kan haknya beliau. Itu hak dari Mbak Ayu, mau banding, mau apa itu haknya kok. Tapi ya nggak ada masalah, itu jangan ditanyakan ke aku gitu. Kalau aku jujur aku udah nggak terlalu banyak memikirkan hal itu karena banyak yang harus aku pikirin. Maafin pasti maafin, sebagai manusia nggak mungkin kita nggak maafin kan. Udah gitu, aku udah ikhlaskan juga gitu. Aku udah ikhlaskan juga. Intinya juga dia udah mendapatkan apa yang harus dia hadapi sekarang. Udah itu aja buat aku. Puas nggak puas itu nggak perlu aku sampaikan ya, rasanya juga kayaknya kalau nggak puas terlalu gimana gitu kan, udah proses hukumnya. Kalau puas nggak puas tuh menurut aku cukup merasa ini lumayan adil ya buat kita gitu, karena ya tadi aku bilang kan yang Mbak Ayu dihukum sekarang ini kan 1 laporan yang itu kan yang pemalsuan tanda tangan itu. Jadi menurut aku cukup fair kok. Jadi ya asal tadi mudah-mudahan ya aku bisa berharap dia menjadi orang yang lebih baik, tapi sebagai sesama manusia aku berharap dia mendapat hikmah dari apa yang dia jalani sekarang. Sebelumnya, Ayu Hairun Nurisa dijatuhi vonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis tanggal 16 April 2026.
Majelis Hakim dalam pembacaan vonisnya menyatakan Ayu Khairunurisa terbukti melakukan penggelapan dana dan pemalsuan surat-surat perusahaan milik Ashanti dan Anang Hermansyah. Sebagai ganjarannya, Ayu dijatuhi hukuman penjara selama 2 tahun, dipotong masa tahanan sekitar 6 bulan. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan terdakwa terpidana 5. Menetapkan barang bukti surat-surat dari masa dan seterusnya tetap terlampir dalam berkas perkara. Isak tangis Ayu pun pecah ketika ia harus menghadapi kenyataan bahwa dirinya akan mendekam di penjara lebih lama. Dan selama itu pula, ia harus berpisah dengan anaknya. Pihak Ayu memang tampak kecewa dengan vonis majelis hakim tersebut, karena mereka berharap vonisnya akan berada di bawah tuntutan jaksa. Tapi ternyata, vonis yang telah dijatuhkan sama dengan tuntutan jaksa. Meski demikian, Ayu juga menyampaikan permintaan maaf yang tulus kepada Ashanti dan Anang Hermansyah usai dirinya divonis 2 tahun penjara. Agak sedih sih emang. Ya, harapannya sih putusannya di bawah tuntutan gitu kan. Ternyata putusannya tetap sesuai dengan tuntutan. Mungkin mengecewakan buat Ayu ya, karena harapannya memang di bawah tuntutan. Tapi ternyata majelis hakim memutuskan sama dengan tuntutan. Jadi bagi Ayu, bagi kami juga sedikit mengecewakan, bukan mengecewakan. Ya setelah ini yang jelas kita coba rapat dulu di kantor, langkah apa yang mau kita ambil. Setelah itu baru mungkin kita sampaikan. Ya, jadi aku serahin aja ke kuasa hukum. Gimana baiknya? Udah siap sih Pak. Ya nggak siapnya karena kan Ayu tiap sore, tiap malam kan memeluk anaknya kan. Selama di tahanan kan jauh dari keluarga, jauh dari anak. Kalau ketemu kebayang-bayang terus gitu loh. Jadi lebih baik ya momen-momen tertentu lah bisa ketemu anak dan keluarga gitu. Kalau komunikasi sama keluarga tetap setiap hari aku kasih kabar ke mereka. Karena kan anak sekarang sama ayahnya ya. Kalau orang tua aku kan juga jauh dari sini. Jadi kalau komunikasi sama anak ya aku langsung aja. Tapi kalau untuk ke keluarga ya nggak pernah absen aja sih buat komunikasi. Lebih ke permohonan maaf aja ya kan, aku minta maaf atas perbuatan yang udah aku lakuin. Terus sekarang aku juga berusaha ikhlas untuk menjalani apa yang seharusnya aku jalani. Menanggapi vonis 2 tahun penjara tersebut, kuasa hukum Ayu Khairunurisa menyatakan pihaknya masih mempertimbangkan vonis tersebut dalam waktu 7 hari sebelum mereka menentukan apakah Ayu Khairunurisa akan memilih melakukan upaya banding atas vonis majelis hakim tersebut atau justru memilih menerimanya. Jadi 2 tahun itu kan putusan ya, dikurangi masa tahanan Ayu. Ayu sudah ditahan sekitar 6 bulan ya. Jadi 1 tahun 8 bulan lagi, potong masa remisi, potong lebaran, kemudian 2/3 bisa kita mengajukan pembebasan bersyarat nanti depannya. Kedepannya nanti kita bicarakan terkait upaya hukumnya, nanti kita bahas lagi. Apakah melakukan upaya hukum banding atau tidak. Jadi kita bicara upaya hukum, nanti sekali lagi kita bicara lagi dengan Ayu ya bagaimana baiknya gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.